Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi materi yang corporation ya. Setelah sebelumnya kita bahas terkait saham biasa, sekarang kita bahas next stepnya. Next stepnya ini dalam artian perusahaan sudah memiliki saham yang beredar dalam masyarakat ya, sudah dijual, sudah diterbitkan, sudah ada yang beli. Nah, suatu saat perusahaan ini punya kebijakan untuk membeli kembali. Nah, membeli kembali ini artinya bukan membeli terus dibuang gitu ya, tapi membeli untuk kemudian ditahan dulu dan akhirnya nanti suatu saat dijual kembali. Itulah definisi dari treasury shares atau sering juga disebut treasury stocks. Jadi dia adalah saham punyanya perusahaan tapi yang diperoleh kembali tidak untuk di retire. Retire artinya dibuang gitu ya, tidak diterbitkan lagi. Nah, tujuan perusahaan membeli treasury shares ini dari saham yang beredar itu biasanya nih di antara 5 hal ini. Yang pertama misalnya perusahaan ini pengen menerbitkan saham kembali kepada pegawai ataupun pejabat-pejabatnya dalam skema suatu pemberian bonus ya, dalam bentuk bonus saham. Alasan yang kedua, misalnya pengen meningkatkan harga pasar dari saham itu karena dilihat mungkin tren beberapa periode belakangan nilai saham itu cenderung turun. Kalau teman-teman perhatikan ya, beberapa bulan kemarin itu beberapa indeks di saham kita cenderung turun, dan ada turun ini saham-saham juga turun. Nah, biasanya perusahaan itu nggak happy kalau harga saham turun, karena harga saham itu kan cerminan dari nilai perusahaan ya. Makanya kalau harganya terus turun, perusahaan akan menjaga agar harganya itu normal lagi dengan cara mengurangi pasokan saham. Ya, caranya dibelilah sebagian. Nah, alasan yang ketiga, ini perusahaan pengen memiliki saham tambahan yang tersedia misalnya untuk membeli perusahaan lain. Jadi dibeli untuk kemudian dipakai untuk mengambil alih saham lain. Yang keempat, ini biasanya untuk menyenangkan pemegang saham existing. Dengan jumlah saham beredar yang lebih rendah, tentu faktor pembaginya untuk menghitung earning per share, kalau kita ingat materi sebelumnya, earning per share itu gampangnya adalah net income dibagi jumlah saham yang beredar. Kalau jumlah saham yang beredar yang berkurang, pembaginya lebih kecil, tentu EPS-nya atau earning per share-nya akan naik. Yang terakhir, pertimbangannya biasanya untuk mencegah kalau misalnya perusahaan ini tanda kutip dengar ini ya, ada isu-isu atau informasi intelijen swasta gitu ya, ada perusahaan ini mau diambil alih. Nah, si pemegang saham existing ini keberatan dengan adanya pengambil alihan oleh pihak lain. Nah, untuk menghindari hal tersebut, lebih baik dibeli lagi aja oleh perusahaan biar tidak dibeli oleh perusahaan lain. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, pengakuan transaksinya dalam akuntansi kita mulai pada saat perusahaan membeli. Pada saat perusahaan membeli, tentu namanya membeli ada uang yang keluar ya. Kalau membeli aset, debitnya adalah aset yang bertambah. Nah, ini treasury shares ini bukan aset ya. Dia adalah bagian dari equity, dicatat sebagai kontra akunnya equity. Kontra akunnya dari ordinary shares. Ordinary share saldo normalnya di kredit. Nah, ini karena kontra akunnya berarti dia di debit, bukan asetnya, karena dia masih bagian dari ekuitas. Nah, berapa nominal yang didebitkan ini adalah sebesar harga yang dibayarkan untuk mendapatkan harga tersebut. Ini biasanya digunakan metode cost method, harga perolehan yang dikeluarkan perusahaan untuk membelinya. Kemudian pembelian dari treasury ini treasury share ini kaitan juga dengan kontra equity account. Ini akan mengurangi ekuitas perusahaan. Posisinya ini sebagai pengurang ekuitas. Kita lihat ini contoh laporan keuangannya ya, sebelum adanya treasury shares. Modal saham ada 5 juta dolar, return earning 2 juta. Kemudian pada tanggal 1 Februari perusahaan membeli kembali 4.000 lembar sahamnya pada
harga $80 per lembar. Ini harga beli ya. Harga beli ini tentu sesuai harga pasar. Kalau nggak sesuai harga pasar, tentu si pemegang saham yang sebelumnya nggak mau gitu ya. Padahal nilai parnya hanya 50, tapi karena harga pasarnya 80, nah perusahaan harus belinya ya segitu gitu. Jurnalnya kita lihat, kita mendapatkan saham kembali kita. Nah, karena saham ini bukan aset, kita catat sebagai treasury shares. Nilainya berapa? Nilainya adalah sebesar harga perolehan 80 dikalikan jumlah lembar 4.000, ketemu 320.000. Nah, dibelinya tunai, pasangannya adalah cash 320.000. Oke, kita lihat sekarang perubahannya dalam laporan keuangan. Jumlah yang atas tidak berubah ya, meskipun dibeli kembali karena ini ini nilainya kan masih sama 5 juta. Saham yang beredarnya yang diterbitkan tetap sama 5 juta. Cuman kalau teman-teman lihat di sini, perbedaannya di sini ya. Jumlah saham yang beredar outstanding 96.000, sebelumnya 100.000. Berkurang 4.000 karena dibeli perusahaan. Jadi tinggal yang 96.000. Nilainya tetap 5 juta. Karena tidak ada pengurangan atas itu ya. Tadi jurnalnya adalah di treasury shares, makanya nilai share capital ordinary-nya tidak berkurang. Cuman di bawah ini ada kontrakon less treasury share 40,000 shares, 330,000. Total ekuitasnya berkurang 660,80. Nah, jumlah saham yang beredar diterbitkan 100.000, yang beredar 96.000, dan yang dibeli kembali 4.000 itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan biar enggak membingungkan pembaca laporan keuangan. Ya, kita lanjut. Nah, ini trivia aja sedikit. Jadi di laporan keuangan tadi harga perolehan dari treasury itu dikurangkan dalam bab apa gitu ya. Karena dia bukan aset, juga bukan bagian dari rugi laba, dia nggak mungkin expense maupun revenue. Mengurangi utang juga nggak mungkin karena bukan utang ya, nggak ada utang di sini. Dia adalah pengurang ekuitas. Oke. Kita lanjut sekarang. Ini nanti bisa dibaca ya, dan ada salah satu pertimbangan itu karena harga pasarnya ya. Sekarang kalau misalnya harga di pasaran sudah mulai normal, sudah mulai naik lagi harga pasar perusahaan, meskipun mungkin belum kembali ya. Di sisi lain perusahaan juga membutuhkan tambahan cash. Nah, salah satu caranya adalah perusahaan menjual treasury shares-nya. Opsinya kan perusahaan menerbitkan saham baru atau menjual treasury shares. Umumnya kalau perusahaan punya treasury shares, langkah yang dilakukan adalah menjual treasury shares yang ada, melepaskan treasury shares yang ada. Nah, pada saat jual, karena kita ngikut harga pasar, tentu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, harga pasarnya itu di atas harga perolehannya. Ingat tadi harga perolehannya adalah $80 per lembar. Atau bisa juga di bawah harga pasar. Kalau persis sesuai harga pasar nggak ada masalah, tinggal dibalik saja jurnalnya, cash pada treasury shares. Nah, kalau di atas sama di bawah nanti akan kita lihat. Nah, pada saat penjualan treasury shares, kita akan menerima cash. Pada saat menerima cash, berarti aset kita bertambah. Di sisi lain, treasury shares-nya berkurang. Treasury shares berkurang, jadi tadi faktor pengurang equity berkurang, yang akhirnya menambah ekuitas. Minus dikurangi minus, jadi bertambah. Kita lihat cash pertama dulu. Kalau harga jualnya itu lebih tinggi dari harga perolehan. Tanggal 1 Juli, perusahaan menjual treasury share-nya seharga $100. Sebanyak 1.000. Ingat tadi yang dibeli ulang ada yang dibeli perusahaan adalah 4.000. Yang dijual hanya sebagian dulu, hanya 1.000 lembar. Yang sebelumnya diperoleh dengan harga 80. Debitnya ini simpel, karena kita jual, kita nerima cash. Cashnya berapa? Ya, 100 dikalikan 1.000. Nah, pasangannya adalah yang pertama dikreditkan sebenarnya treasury share yang dijual. Tadi ada 1.000 lembar. Nah, treasury share-nya itu dikredit sebesar tadi harga perolehannya
80 kali 1000, 80.000. Nah ini masih ada selisih 20.000 kemana? 20.000 nggak boleh diakuin sebagai gain. Kenapa? Karena perusahaan tidak boleh mengakui adanya gain or loss dari jual beli modalnya. Ini beda sama kalau perusahaan jual beli aset ya. Kalau jual beli aset wajar, dia transaksi dengan pihak ketiga gitu ya. Jadi ada untung rugi di sana. Nah ini dia jual beli dengan pemiliknya sendiri, masa ada keuntungan yang diakui, kurang pas gitu ya. Makanya di sini ada keterangan perusahaan tidak mengakui adanya keuntungan atau menderita kerugian dari transaksi penjualan saham kepada pemiliknya sendiri. Nah selisihnya ini masuk ke premium, share premium tapi treasury. Kemarin sebelumnya di yang ada juga share premium ordinary. Ini untuk membedakan sumbernya ya. Jadi yang ordinary itu sumbernya dari penerbitan saham yang di atas nilai par. Nah kalau share premium treasury ini juga mirip, sumbernya adalah dari penjualan treasury karena nilai pasarnya lebih tinggi dari harga perolehan. Case sebaliknya, ini sebaliknya kalau di bulan berikutnya ternyata harga pasarnya turun lebih rendah dari harga perolehan 70. Sama cashnya dulu kita hitung 70 kali 800 5.600 ya, 56.000. Nah, pasangannya di kredit dulu yang gampang adalah treasury share-nya. Treasury share-nya tadi harga perolehan 80 kali 800 64.000. Pasangannya adalah bukan loss tapi mengurangi yang tadi share premium treasury tadi. Tadi kan awalnya ada share premium treasury 20.000 dari transaksi penjualan yang ini. Ada share premium treasury 1 Juli. 1 Oktober ada penjualan lagi 800. Treasury shares-nya tadi berkurang 80.000, sekarang berkurang lagi 64. Saldo pada saat 1 Oktober treasury share masih 176.000. Sementara share premium tadi karena hasil penjualan pertama mendapatkan 20.000, berkurang 8.000 yang sekarang, saldo akhirnya tinggal 12.000. Nah bagaimana kalau sisanya, kan tadi perusahaan itu belinya 4.000, baru dijual 2.000 sama 800, 2.800 ya, 2.800 lembar. 1.000 sama 800, 1.800, masih ada 2.200 lembar lagi yang belum. Nah bagaimana kalau ternyata harga pasarnya itu terus turun? Kita lihat ya, ini kan saldo premium treasury-nya masih 12.000, terus turun sampai dengan treasury, saldo treasury-nya ini tidak cukup. Bagaimana perlakuannya? Kita lihat. 1 Desember perusahaan menjual sisa dari treasury share 2.200 pada harga 70 per lembar. 70 per lembar berarti masih di bawah cost-nya ya. Kita lihat cash-nya dulu. Cash 154.000 ketemu dari 70 kali 2.200. Nah, kreditnya sebenarnya paling gampang adalah treasury shares-nya dulu. Treasury share-nya $80 kali 2.200. Tapi selisihnya seharusnya kan share premium treasury. Cuman karena saldonya tinggal 12.000, ini yang maksimum bisa dimasukkan di debit. Padahal ini 22 kali 80 tadi dari dikalikan cost itu berapa ya? 16 kali ini 176.000. Masih kurang 10.000 lagi. 10.000-nya kemana? Bukan masuk loss, tapi dia menjadi pengurang return earning. Ini karena sudah tidak cukup ya. Kenapa bukan share premium treasury-nya 22.000? Karena saldo yang sebelum transaksi sebelumnya tinggal 12.000. Sementara dia jual lagi masih di bawah harga perolehannya. Makanya masih ada harus nombok ya, bahasa terangnya harus nombok dari modal perusahaan yang lain dari returning. Jadi tidak boleh mengurangi share premium ordinary misalnya. Share premium
share premium ordinary juga nggak boleh, karena nanti nge-trace-nya susah, makanya dibebankan kayak ke returning. Nah, setelah transaksi ini, semua saldo treasury shares-nya perusahaan ini sudah habis. Nah, kalau melihat transaksi seperti ini, sebenarnya perusahaan punya opsi ya. Dia bisa menahan dulu treasury shares-nya sampai harganya normal lagi, atau malah lebih tinggi dari harga perolehannya biar returning-nya tidak berkurang. Tapi apabila perusahaan benar-benar butuh cash, ya terpaksa harus dijual saat itu ya. Cuman konsekuensi returning-nya yang berkurang. Ini contohnya. Contoh lain, perusahaan membeli 3.000 sahamnya pada nilai par $50. 3.000 lembar saham dengan nilai par 50 seharga 180.000. 180.000 dibagi 3.000 berarti cost-nya, harga perolehnya adalah $60. 180.000 dibagi 3.000 ya, bukan yang 50. Perusahaan akan menahan saham ini untuk kemudian dijual kembali. Pada tanggal 1 November, perusahaan menjual 1.000, berarti sebagian dari ini seharga 70. Tadi harga perolehnya 180.000 dibagi 3.000, 60. Harga jualnya 70. Berarti ada tanda kutip ada premium di sana. Ada untung gitu ya, meskipun nggak boleh mengakui untung. Jurnal yang Juli, karena kita beli ada cash keluar, ada treasury share di debit. Treasury share 180.000. Ini pasangannya adalah cash 180.000. Pada saat November perusahaan menjual treasury share-nya. Berarti perusahaan menerima cash 1.000 kali 70. 70.000. Pasangannya treasury share-nya 1.000 dikalikan harga perolehan 60, berarti 60.000. Selisihnya masuk treasury share premium. Oke. Baik, sampai sini dulu materi pembahasan sesi ini. Silakan dipelajarin, semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas, mari nanti kita diskusikan ya. Terima kasih.